Ora Samuna. Kami dari kelompok adat Batak Toba ingin membahas apa itu Mangain. Sebelum kami membahas Mangain, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Kristina Evanti Siringaringo dengan NIM 2402 0063. Nama saya Joshua Christian Perdumon Tambobolon dengan NIM 2402 00389. Saya Patricia Evelyn Simangunsong dengan NIM 2402000522. Selamat menyaksikan. Oke, jadi teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan di suku adat Batak Toba itu kegerabatan sangat kuat dan sangat melekat di dalamnya. Nah, bentuk dari kegerabatan itu sendiri adalah Dalian Natolu. Dalian Natolu itu adalah tungku tiga, di mana setiap orang-orang yang berasal dari suku adat Batak Toba mengetahui nih posisi-posisi mereka berada di mana. Lalu bagaimana sih orang-orang yang di luar dari suku adat Batak Toba masuk ke dalam suku Batak Toba itu sendiri? Nah, caranya itu adalah dengan Mangain. Mangain disebut juga Marboras. Nah, Mangain atau Marboras itu adalah upacara adat pemberian marga atau boru kepada seseorang yang bukan berasal dari suku adat Batak Toba untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Jadi saat mereka sudah di Mangain, mereka mengetahui nih posisi-posisi mereka dalam Dalian Natolu, seperti itu. Nah, di dalam Mangain itu siapa sih yang bisa dimangain gitu? Siapa sih yang bisa diberi boru atau diberi marga? Jadi yang bisa diberi boru atau marga itu ya semua kita, semua orang yang di luar suku Batak. Misalnya kalau di dalam kita melakukan pernikahan itu biasanya yang paling umum itu yang untuk diberikan mangain itu adalah pihak si cewek. Misalnya kita laki-laki nih, kita orang Batak, tapi pasangan kita itu, cewek kita itu orangnya bukan Batak, misalnya kayak Jawa, Sunda, Tionghoa ataupun yang lain-lain. Jadi ya kita ngasih boru ke si cewek. Nah, caranya itu dengan si cewek itu bisa memilih dari pihak tulang dari laki-laki. Misalnya tulang dari laki-laki kita itu marga Silitonga. Nah, dia mau menjadi anaknya dari si tulang itu, ya dia mau nggak mau jadi harus marga boru Silitonga juga. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya ya pertama kita melakukan persetujuan dulu kepada pihak si cewek dan pihak tulang tersebut bagaimana tata caranya dilakukan mangain tersebut. Nah, dan biasanya di dalam persetujuannya itu ada kayak mengasih sedikit yang namanya mahar ataupun biasanya sering dengan sinamok deh, tapi sebenarnya itu mahar berapa untuk menjadi boru daripada si tulang tersebut. Nah, kenapa sih sebenarnya dilakukan mangain itu? Mangain itu dilakukan karena ada beberapa makna. Yang pertama itu karena ada makna kekerabatan atau Dalian Natolu. Nah, di Dalian Natolu itu si yang dimangainkan itu sudah bisa menempatkan diri dan dia juga mempunyai hula-hula, dongan sabutuha dan juga sudah resmi menjadi boru. Yang kedua itu dia sudah memiliki identitas bahwasanya dia sudah sah menjadi orang Batak dan dia mempunyai keluarga di dalam orang Batak dan dia bisa menanyakan kepada keluarganya itu di mana si Batak itu, gimana sih tutur Batak yang baik. Nah, yang terakhir itu untuk menghilangkan bahwasanya dia sudah bukan menjadi orang Jawa, orang Tionghoa, dan dia sudah menjadi sah menjadi orang Batak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam proses Mangain. Pertama, Mangain ini harus dilakukan sebelum dilaksanakannya pesta adat. Lalu selanjutnya, hula-hula akan menyampaikan niat dasar mengapa Mangain ini dilaksanakan. Lalu dilanjutkan dengan doa bersama dan marhata sinamot. Marhata sinamot merupakan obrolan mengenai mahar yang akan diberikan saat pernikahan. Lalu, nama dan marga akan disampaikan di depan seluruh tamu undangan. Dan hula-hula mengalungi ulos kepada orang yang akan mangain sebagai simbol berkat. Dan di akhir ditutup dengan makan bersama yang menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dianggap sebagai keluarga. Setelah mangain, maka kehidupan baru pun dimulai. Ia harus mengikuti kewajiban adat seperti mengikuti acara-acara adat dan memanggil kerabat dengan panggilan sesuai dengan partuturan. Karena ia sudah bukan lagi merupakan tamu, tapi keluarga dalam adat tersebut. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu prosesi Mangain, kapan pelaksanaannya, dan bagaimana tahapannya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat ya. Hora, salam budaya Nusantara, salam.